Hari ini sehat semua enggak nih? Alhamdulillah. Oke, ya. Sebelum kita mulai, boleh ketua kelas pimpin doa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Oke, boleh. Najwa Baik pimpin doa. teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah hari ini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Baik, berarti bisa Ibu lanjut untuk pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada peraturan kelas yang harus kita taati dulu ya. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan untuk hadir tepat waktu, lalu peserta didik diharapkan untuk berpartisipasi aktif selama pembelajaran dan peserta didik diharapkan juga untuk menjaga kekondusifan kelas. Oke, bagaimana? Apakah bisa disepakati peraturannya? Bisa Ibu. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran group investigation yang mana nanti akan ada sesi investigasi kelompok dan juga sesi presentasi. Jadi, Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik ya pembelajaran hari ini. Ya Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya nih, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tuh mengenai apa? Klasifikasi fungi, Bu. Oke, betul. Nah, ada yang masih ingat nggak klasifikasi fungi itu terbagi menjadi apa saja? Ayo, ada yang masih ingat? 4 divisi, Bu. Boleh sebutkan? Ada zigomicota, ascomicota, basidiomycota, sama deuteromycota. Oke, betul banget ya Devia bahwa klasifikasi fungi kemarin yang minggu kemarin itu ada 4, yaitu ada ascomicota, zigomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Oke, berarti masih pada ingat nih, berarti kita bisa lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu menunjukkan 2 gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan kedua gambar ini nih menunjukkan tentang apa? Saya Bu. Boleh? Jadi gambar yang satu itu ada roti yang udah basi sehingga ditumbuhi jamur, dan gambar kedua itu tempe, Bu, yang bisa kita makan sehari-hari. Oke, benar ya Umay bahwa gambar 1 itu menunjukkan roti yang sudah basi sehingga ditumbuhi jamur, sedangkan gambar kedua itu adalah gambar tempe yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, kalau begitu apakah ada yang tahu apa sih persamaan dan perbedaan dari kedua gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Ibu. Boleh Nadia? Jadi persamaannya itu sama-sama jamur, terus sama-sama tumbuh di makanan. Oke, betul Nadia. Terima kasih bahwa kedua gambar ini sama-sama menunjukkan aktivitas jamur yang ada pada makanan. Nah, bagaimana nih dengan perbedaannya? Ada yang tahu? Saya Bu, Boleh, Umi? tadi kan persamaannya dua-duanya jamur pada makanannya Bu. Nah, Betul. kalau jamur yang ada di gambar satu itu jamur pada roti itu nggak bisa dimakan Bu, soalnya nanti bisa sakit perut. Terus Oke. kalau di yang kedua tempe itu jamurnya bisa dimakan Bu. Oke, betul sekali ya Umi bahwa meskipun kedua gambar ini menunjukkan sama-sama menunjukkan aktivitas jamur pada makanan, namun hasilnya berbeda. Ada yang merugikan bagi tubuh karena bisa bikin sakit, yaitu gambar yang pertama, dan ada yang justru menyehatkan atau bagus bagi tubuh, yaitu gambar kedua, yaitu gambar tempe yang kita makan sehari-hari. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungi, yaitu peranan fungi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami peranan fungi dalam kehidupan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, Ibu mau tanya nih hari ini, apakah di sini ada yang bisa menyebutkan peranan fungi, satu contoh peranan fungi dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang bisa nyebutin? Saya, Ibu. Boleh, Syifa? Jamur rhizopus untuk membuat tempe. Oke, betul Syifa ya. Ada contohnya tadi jamur rhizopus untuk membuat tempe. Nah, bagaimana jamur rhizopus ini dapat bermanfaat untuk membuat tempe? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh, Mutia? Karena jamur rhizopus itu bisa memfermentasikan kedelai hingga jadi tempe, Bu. Oke, betul ya Mutia. Jamur rhizopus ini dapat memicu proses fermentasi kedelai sehingga bermanfaat dalam industri pangan, yaitu untuk pembuatan tempe. Nah, ada nggak yang bisa nyebutin satu contoh lagi tentang peranan jamur dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, ada yang tahu?
Saya Bu, Boleh? jamurnya bisa untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, misalnya seperti ranting pohon, kalau enggak daun-daun kering. Oke, betul sekali. Devia menyebutkan tadi jamur yang bisa untuk pengurai ya, pengurai materi organik. Nah, bagaimana jamur pengurai itu bisa digunakan, bisa melakukan proses pengurai materi organik? Apakah ada yang tahu? Saya Bu. Boleh? Ada jamur saprofit. Jadi jamur saprofit itu bisa membantu menguraikan daun-daun kering itu sampai hancur dan menyatu dengan tanah. Nah, jadinya daun yang menumpuk nggak jadi sampah terus, tapi bisa berguna bagi kesuburan tanah. Oke, betul sekali ya Nashwa. Nah, jika kita ingat-ingat lagi nih materi beberapa minggu lalu mengenai bakteri, itu ada membahas peranan bakteri yang yaitu salah satunya sebagai pengurai juga, sama seperti fungi. Nah, lalu apa sih persamaan dan perbedaan antara jamur dengan bakteri yang berperan sebagai pengurai? Bagaimana gitu perbedaannya dalam mereka proses menguraikan materi organik? Apakah ada yang tahu? Boleh, Umay? Persamaannya itu jadi baik jamur maupun bakteri itu sama-sama memecah materi organik menjadi lebih sederhana, Ibu. Oke, betul ya Umay. Itu untuk persamaannya ya, sama-sama menguraikan materi organik menjadi lebih sederhana. Lalu bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari jamur dengan bakteri yang dalam proses penguraian materi organik? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Saya mau coba jawab Bu. Boleh, Umi. Ya, kalau setahu saya ya perbedaannya itu dari benda yang bisa diuraikannya Bu. Kalau misalnya bakteri itu biasanya benda yang diuraikan itu bentuknya lebih lunak gitu. Teksturnya lebih lunak. Nah, kalau jamur itu bisa dia menguraikan benda yang lebih padat Bu, seperti kayu, karena dia punya hifa yang bisa menembus benda padat tersebut. Cukup Umi? Cukup, ya, Bu. berarti betul sekali ya jawaban dari Umi. Terima kasih banyak Umi, bahwa struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur itu sangat berperan dalam proses mereka menguraikan materi organik ya. Jadi struktur tubuh jamur itu tadi sudah disebutkan memiliki hifa atau miselium yang dapat dapat menguraikan materi organik yang lebih keras strukturnya dibandingkan bakteri. Sedangkan bakteri itu kan dia tidak punya hifa, tidak punya miselium. Jadi memang proses menguraikannya itu dia cenderung ke materi organik yang lebih lunak. Oke. Nah, di sini tadi sudah disebutkan ya, ada peran fungi yang menguntungkan, yaitu yang menguntungkan dalam bidang makanan. Tadi ada contohnya jamur rhizopus untuk pembuatan tempe. Lalu ada juga dalam bidang minuman, obat-obatan, dan juga bagi ekosistem. Nah, yang bagi ekosistem tadi contohnya jamur pengurai. Nah, selain peran yang menguntungkan, juga ada jamur yang perannya merugikan, yaitu karena dapat memberikan dampak bagi kesehatan dan kelangsungan tubuh makhluk hidup. Oke, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin bertanya terkait peranan fungi? Oke, kalau masih cukup berarti kita lanjut. Oke, hari ini kita masuk ke sesi diskusi atau investigasi kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Nashwa, Umi, Syifa, dan Umay. Nah, kelompok 2 itu anggotanya Nadia, Sarah, Devia, dan Mutia ya. Oke. Ini ada LKPD. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 1. Nah, sebelum mengerjakan kelompok, Ibu sudah menyiapkan 2 topik mengenai peran jamur, yaitu peran yang menguntungkan dan peran merugikan. Peran jamur yang menguntungkan dan merugikan. Nah, di sini siapa yang mau ngambil topik peran yang menguntungkan? Saya. Kelompok berapa nih? Saya. Kelompok 1, oke. Nah, berarti peran yang merugikan kelompok 2 ya. Oke. Ya. Boleh dibuka LKPD-nya sambil Ibu jelaskan. Nah, di sini ada peranan fungi, lalu titik-titik, ini isi topiknya yang kalian dapetin, apakah menguntungkan atau yang merugikan. Lalu di sini ada rumusan masalah, nanti kalian isi rumusan masalah atau pertanyaan yang kalian ingin cari gitu ya selama investigasi kelompok. Lalu di sini ada rencana investigasi
yang mana nanti kalian kasih centang ke topik sumber apa yang kalian pakai untuk proses investigasi. Kalau ada sumber lainnya boleh ditulis. Lalu tulis juga pembagian tugas setiap kelompoknya, misalkan siapa yang nulis, siapa yang nyatet, siapa yang cari informasi gitu ya. Jadi semua kerja, oke? Jadi semua harus ada job desk-nya. Oke, apakah sudah paham? Oke, ya. Di belakang juga ada ya untuk kolom kosong untuk nulis hasil investigasi kalian. Jadi di sini Ibu bebasin kalian explore. Mau tulisnya pakai tabel atau pakai mind map misalkan itu juga boleh, atau by text aja juga boleh. Nanti kalian presentasikan di akhir. Oke, apakah sudah paham? Oke, berarti bisa kita mulai. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi kelompok. Ya, cukup nggak 5 menit? Cukup ya. Anda cuma sedikit lah ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang ya. Ibu timer nih 5 menit. Ayo diskusi. Masa? Gak bawa. Nadia jangan kayak gitu Nadia. Duduk ya. Boleh dibawa kalau mau dibawa. Repot banget tadi tuh, Dur. Ya udah, semuanya kembali ke gua. Oke, kelompok 2 ayo dikerjain. Oh iya, jangan lupa tulis nama ya di depan. Nama dan anggota kelompok. Gimana kelompok 2? Harus ya, harus ada job desk nih setiap anggota. Nanti Ibu cek LKPD-nya. Ayo Najwa, kerjain Najwa. Kan tadi saya, kelompok saya. Ayo siapa? Ini pengen tahu apa? Kalian mau tahu apa? Saja jamur yang menguntungkan. Oh iya. Bawa mana Bu katanya Apa jamur yang menguntungkan? Ayo kelompok 2. Apa peran menguntungkannya? Ini bikin video ya. A day in my life as biology student at itu dong. Itu mau lo hakiin deh. Jangan biar dilihat keras. Gimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Aman? Oke. Semua umi ya. Oh ya, di sini juga ada sumber belajar pendukung ya, bisa di-scan. Itu Ibu siapkan untuk membantu investigasi. Makanya nanti baru tahu Campbell. Gimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Aman? Wis. Waktunya 2 menit lagi ya. Berapa menit lagi, Bu? 2 menit. Selesai, Bu. Wis, cepet banget nih. Pintar, Bu. Wis. Gas, Bu, gas. Mau jadi video, Ibu, ayo buruan. soalnya mau dihakimin Bu, dia kan 16. Lu baca 2 kali lu ya, Mai? Kita gimana, guys? Bisa kita Kok Sarah nggak semangat gitu? Sarah kenapa? Sarah kenapa Sarah? saya lapar, Bu. Nanti ya Sarah ya, baru mulai pembelajaran. Sarah habis putus Bu. Aduh. Repot itu, kalau itu repot.
Sarah habis putus, Bu. Putus sama siapa? Sarah butuhnya dimsum. Hoi. Pokoknya nih sama Mute. Nyusahin. 1 menit lagi ya waktunya. Oh my god. Gue ini Selena Gomez. Mila masuk ke lagi. Ayo maju. Ini udah kering banget. Ayo Nat, maju. Ayo. Gimana? Kita yang maju. Kapan? Sekarang. Kita yang maju. Ayo silakan. Apa yang maju? Emang udah selesai? Udah dari tadi. Udah dapat semua informasinya kelompok 2, kelompok 1? Udah. Oke. Coba dicek lagi. Ada yang keliru nggak nih? Yang bagian mencatat. Ini harusnya mirip. Terima kasih. Jadi gue dulu 700. Kenapa Makanya dulu zaman dulu. Gaya-gayanya. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya itu. Siapa kelompok siapa duluan yang mau presentasi? Kelompok 2. Kelompok 1 apa 2, Najwa? 1. 2. Ayo siapa dulu? Satu. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 dulu boleh maju buat presentasi. Beauty and the Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil investigasi kelompok kami. Kelompok 2 Yaitu tolong para dengerin dulu ya. menguntungkan. Jadi di sini kita pakai tabel. Pakai tabel Najwa, ada. minta tolong jelasin dari rumusan masalah ya. Oh, ada masalah. Rumusan masalah. Ya, gimana sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, jadi rumusan masalah yang kita tentuin itu ada apa saja jenis jamur yang menguntungkan dan bagaimana peran setiap jamur yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Oke, lanjut. Bu, masa presentasi Sudah, tahu. terus rencana investigasinya juga, Bu. Boleh. Nah, terus kita mencari beberapa informasi dari beberapa sumber, yaitu ada buku, e-book, artikel ilmiah, video pembelajaran, diskusi kelompok, dan Yang juga benar dibaca. Campbell dan Kelompok 2. Kelompok 2 dengarkan dulu ya. Campbell dan ChatGPT dan otak Umi. Umi ininya ya nih, kepalanya ya dari kelompok. Terus di sini kita penyajiannya Boleh. pakai tabel, ada tabel Ya, jenis betul. fungi, ada peran menguntungkan sama contoh penggunaan. Nah, yang pertama itu ada jenis fungi Saccharomyces cerevisiae atau ragi, itu peran menguntungnya itu untuk fermentasi produksi makanan. Oke. Nah, contoh penggunaannya itu ada pembuatan roti dan juga tempe. Untuk jenis fungi yang kedua itu ada Rhizopus oligosporus. Peran menguntungkannya itu adalah untuk fermentasi protein pada kedelai. Contoh penggunaannya itu untuk pembuatan tempe. Oke, selanjutnya itu ada jenis funginya itu ada Penicillium sp. Perannya itu untuk produksi antibiotik dan contoh penggunaannya itu pembuatan antibiotik penisilin. Kemudian ada Aspergillus wenti di mana perannya itu untuk fermentasi bahan pangan dan contohnya itu pembuatan kecap dan tauco. Terus yang terakhir ini sebenarnya kelompok funginya aja sih. Ada kelompok fungi dari ada jamur saprofit. Pokoknya kelompok jamur saprofit itu tujuannya menguraikan bahan organik dari organisme mati. Nah, contoh penggunaannya ini untuk pengomposan seperti untuk pembuatan pupuk kompos. Dah. Oke, sudah boleh ditutup. Yes, ya segitu saja. Otak Umi sih mostly. Kelompok 2 dengarkan dulu. Ya udah cukup sekian dari kelompok kami. Kalau mau mohon maaf. Ya, Oke. saya kembalikan ke Ayu. Sudah. Oke, berarti kelompok 1 sudah menjelaskan tentang peranan fungi yang menguntungkan. Nah, bagaimana kelompok 2? Oke.
Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diberi tanggapan? Gak ada? Oke, boleh maju. Kurangi poinnya belum? Oh. Oke guys, so kita dari kelompok 2 nih akan menjelaskan tentang peran yang merugikan. Jadi rumusan masalah itu ada 2. Jadi apa aja sih jamur yang merugikan? Terus yang kedua itu bagaimana jamur dapat merugikan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, selanjutnya untuk rencana investigasinya kita dapat informasi yang membantu investigasi kita itu dari buku teks yang ada Sarah bawa di tasnya, terus ada e-book juga. Atasnya Campbell. Kelompok 2. Terus melalui artikel ilmiah juga. Ayo presentasi dulu. Sama yang terakhir diskusi kelompok. Oke. Terus hasil investigasi, tuliskan hasil temuan atau informasi yang kalian dapatkan dari Oke, lanjut. didapatkan dari investigasi di bawah ini. Gunakan tabel jika diperlukan. Yang pertama itu ada Candida albicans. Itu menyebabkan infeksi pada mulut, kulit, alat kelamin atau candidiasis. Oke. Yang kedua, Sarah. Yang kedua ada jamur dermatophyta seperti Trichopiton rubrum. Terus dia itu menyerang jaringan keratin manusia dan menyebabkan infeksi kulit oleh jamur atau tinea seperti panu, kurap, kutil, kutu air. Oke, selanjutnya ada Fusarium sp yang mana menyebabkan pembusukan dan layu pada tanaman. Yang terakhir Aspergillus flavus. Menghasilkan racun aflatoksin pada makanan yang berbahaya jika masuk ke tubuh. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan hasil investigasinya. Bagaimana nih kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada pertanyaan? Oke, boleh. Boleh Syifa. Kita dengerin Sipa pakai Sugiono ini soalnya. Oke, saya izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi disebutkan peran fungi yang merugikan bagi kesehatan manusia. Kira-kira bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan gitu agar tidak terkena dampak merugikannya? Jadi tadi yang merugikan itu ada Candida sama apa itu namanya tinea. Nah, cara pencegahannya tinea kan? Tinea. Nah, pencegahannya itu bisa dengan menjaga kebersihan mulut sama kelamin. Terus juga bisa dengan cuci tangan, mandi 2 kali sehari, terus mengganti pakaian dan handuk secara rutin untuk mencegah infeksi jamurnya. Apakah sudah terjawab? Oke, sekian Ibu. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 1? Cukup? Cukup. Oke, berarti boleh ditutup kelompok 2. Ya, baik. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita lebih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Oke, boleh kembali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 atas pemaparan hasil diskusinya. Terima kasih juga kepada Syifa, tadi sudah bertanya ya pada kelompok 2, dan tadi juga Ibu dengarkan hasil dari kelompok 2 yang Nadia katakan untuk cara pencegahan jamur gitu pada manusia, itu dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu cara pencegahannya sudah betul yang dijelaskan Nadia. Yang pertama dengan menjaga kebersihan kulit, menjaga kebersihan kelamin, lalu juga bisa dengan sering-sering cuci tangan, rutin mengganti pakaian, mengganti alas tidur, itu juga bisa membantu mencegah penyakit kulit khususnya yang karena infeksi jamur. Oke, nah Ibu izin ulas sedikit tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang mana tadi kelompok 1 menjelaskan tentang peran fungi yang menguntungkan ya. Ya, tadi juga sudah bagus penjelasannya karena sudah lengkap, sudah informatif. Tadi disebutkan peran fungi yang menguntungkan itu ada menguntungkan bagi industri pangan, lalu menguntungkan bagi industri obat-obatan. Tadi contohnya seperti antibiotik ya, pembuatan antibiotik penisilin. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ada kelompok fungi saprofit yang menguntungkan bagi ekosistem sebagai pengurai.
Tadi juga sudah bagus untuk kelompok 2. Pastinya, Bu. Nah, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan peran fungi yang merugikan, yang mana tadi contohnya ada Candida albicans yang menyebabkan penyakit candidiasis. Selain itu juga disebutkan penyakit panu, kurap, itu disebabkan oleh kudis, itu juga disebabkan oleh jamur ya, jamur sebutnya jamur dermatofita, kumpulan jamur dermatofita. Selain itu juga disebutkan ada jamur yang dapat menyebabkan tanaman layu, tadi contohnya jamur fusarium. Nah itu juga sudah betul dan sudah bagus gitu hasil investigasinya. Sudah pasti, Bu. Oke, nah jadi dari pemaparan kelompok 1 dan kelompok 2 ini kita jadi tahu ya bahwa jamur itu ternyata bukan hanya ada yang merugikan aja atau menguntungkan saja, melainkan keduanya tuh ada. Beberapa spesies ada yang punya peran menguntungkan, beberapa spesies juga ada yang punya peran merugikan. Oke. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi? Udah, Bu. Cukup. Kita mau pulang. Cukup, Belum oke. ya? Baik. Bu, sudah lapar, butuh dimsum. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan kuis. Di sini Ibu pakai Quizizz, iya betul. Boleh di scan QR code-nya. Udah, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Udah di scan belum? Udah. Nanti Ibu tampilkan Quizizz-nya. Nadia, suaranya ya. Dia tantrum, Bu. Start, Bu, start. Ini masih 4 partisipan. Ayo dong, guys. Ayo, full dulu. Tuh, Sarah yang pertama, anjay. Anjay, Nadia kedua. Moets. Umayyah. Siapa Umayyah? Umi bisa? Gak apa-apa, ditungguin. Ditungguin kok, ditungguin. Kompor. Waduh. Waduh, Umi. Oh. Emang biar merok. Parah emang. Umi belum nih. Server. Oke, nggak apa-apa. Masuk dia, Bu. Tapi dia Syifa udah. Udah? Sudah semua? Dah, Oke. gas, Bu. Bu mulai ya. Kenapa? Udah. Bu mulai nih ya. Yes. Dikerjakan dengan baik. Kenapa nggak bisa? Salah, Bu. Ya elah. Kocak. Siapa yang berkendala? Nggak bisa mulai. Coba lihat. Let's go, selesai, Bu. Kenapa ya? Ih, nomor satunya nggak kelihatan, Bu. Bu, nomor satunya nggak kelihatan. Nomor satunya nggak kelihatan. Syifa sama Umay. Suaranya ya. Syifa sama Umay nggak bisa. Nggak bisa, ya udah berarti nanti susulan aja ya. Oh bisa, ya udah, oke. Raja terakhir nih, Bos. You stole my nickname. Nggak apa-apa lah, sekali-kali. DB CCA. Oke, di sini yang nomor 1 Nadia nih. Apakah mungkin akan bergeser? Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Oh, tak mungkin. Nomor 2 diem ya. Nggak terima banget sih. Apa gue beli aja ya 10.000? Iya. Coba banget sama gue itu kenapa? Ulang. Nah, ayo jadi. Udah ngisi semua? Oke. Syifa berarti yang belum bisa ya? Ya nggak apa-apa, berarti nanti susulan aja ya. Oh, 10.000. Udah selesai semua? Udah, Bu. Pulang. Oke, ini Ibu N ya. Ya, Bu. Kita lihat. Oke, selamat Nadia, Umay dan Mutia asik. Terima kasih. Foto-foto boleh kalau mau foto. Tadi saya nomor 2, kok jadi nomor 3? Itu yang sistemnya jelek. Oke, sudah. Terima kasih. Berarti kalau gue Oke, 80% ya yang akurasinya. Ini Ibu exit ya. Ada yang juara 1, 2, 3 nanti Rose di akhir Mocktail. kelas ya Ibu kasih. KPR ya, Bu. Oke. Ya,
Oke, karena kita hari ini sudah menyelesaikan kuis ya, sudah ngelakuin kuisis. Apakah ada yang bisa menyimpulkan nih satu orang terkait pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Boleh? Saya mau nyimpulin, Bu. Boleh. Jadi hari ini kami belajar kalau fungi itu punya banyak peranan dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan atau bermanfaat, misalnya kayak untuk membuat donat atau obat. Terus juga dia merugikan seperti menyebabkan penyakit atau merusakkan tanaman dan juga makanan gitu, Bu. Oke, terima kasih Sarah sudah menyimpulkan ya, sudah bagus juga kesimpulan Sarah. Ibu izin menambahkan sedikit, betul ya bahwa hari ini kita belajar mengenai peranan fungi yang menguntungkan dan merugikan. Nah, dari pembelajaran ini kita jadi tahu nih bahwa fungi ini memiliki peranan yang menguntungkan dan juga merugikan. Tadi peranan yang menguntungkan dalam bidang makanan untuk membuat, tadi Sarah bilang membuat donat, betul, membuat roti ya, fermentasi. Lalu juga ada yang peranan menguntungkan bagi ekosistem yaitu fungi saprofit. Sarah belum selesai ya? Ya, Bu, maaf, Bu. Oke. Selanjutnya juga tadi ada peranan fungi yang menguntungkan dalam bidang kesehatan seperti tadi obat-obatan. Nah, untuk peranan fungi selain menguntungkan juga ada yang merugikan. Nah, yang merugikan ini contohnya tadi sudah dijelaskan, ada yang menyebabkan penyakit kulit pada manusia, lalu menyebabkan juga permasalahan pada tanaman. Oke, nah dari pembelajaran ini kita jadi tahu nih seberapa pentingnya kita bisa membedakan fungi yang menguntungkan dan juga yang merugikan agar kita bisa memanfaatkan dengan optimal fungi yang menguntungkan dan juga dapat menghindari fungi yang merugikan. Oke. Ya, cukup sekian ya pemaparan materi dari Ibu hari ini. Terima kasih anak-anak karena sudah berpartisipasi dengan aktif. Minggu depan kita akan ujian ulangan harian ya. Materi fungi, jadi tolong dipelajari materi funginya dari awal, dari ciri-ciri sampai ke peran. Nah dia nanti nggak bisa loh ngerjainnya. Oke, nggak boleh dong nyontek ya. Oke ya, berarti jangan lupa belajar sebelum minggu depan ulangan harian fungi ya. Oke ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sabut ya. Ini lanjut aja. Pas ya 30. 30. Tapi itu 30.